Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik saat kita di dunia, terlebih saat kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa hadir bersama-sama. Kita akan belajar menambah wawasan, menambah pengetahuan, sekaligus usaha untuk memperbaiki diri, baik itu dalam akidah maupun dalam ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan semoga menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dengan amal-amal itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan dari akhlak dan adab. Terakhir kita membahas tentang adab kepada Allah adalah al-imanu bil qadar, yaitu iman dengan takdir. Dan itu sudah selesai. Pagi ini kita akan membahas lanjutan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-mahabbah, mencintai Allah. Termasuk bagian dari adab-adab yang sangat mulia seorang hamba kepada Allah, adab-adab yang agung seorang hamba kepada Allah, bahkan itu bagian dari kewajiban yang utama, kewajiban yang paling utama, kewajiban yang paling agung, kewajiban yang paling tinggi seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah wajib bagi para hamba itu mencintainya. Perlu kita ketahui bersama bahwa cinta kepada Allah itu merupakan bagian dari ruhnya ibadah. Ya, saya ulangi lagi. Cintanya hamba kepada Allah, cintanya hamba kepada Allah itu bagian dari ruhnya ibadah. Artinya bahwa seseorang itu akan mengalami kesulitan. Seseorang akan mengalami kesulitan untuk bisa merasakan lazzatul ibadah, manisnya ibadah. Ya, orang sulit untuk bisa mencapai nikmatnya ibadah, lezatnya ketaatan. Apa itu berupa sholat, apa itu berupa tilawatil Quran, apa itu berupa doa, apa itu berupa zikir, apa itu berupa
berbuat ihsan. Apapun bentuk ketaatan sulit dicapai, orang bisa merasakan lezatnya ketaatan, manisnya ketaatan, yang orang kemudian dari manisnya taat, lezatnya taat, itu orang bisa merasakan tumak ninahnya kolbu. Apabila ibadah tidak dibangun di atas dasar mahabbah. Ini. Jadi orang tidak akan sulit akan mencapai gimana sih rasanya lezatnya baca Quran, nikmatnya sujud, lezat, dan itu yang kemudian yang disebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah apa? Hati bisa mencapai tentram, hati tentrem, hati tenang. Kapan itu bisa kita raih? Kapan itu bisa kita dapatkan? Kapan itu bisa kita peroleh? Maka itu semua akan mengalami kesulitan kita. Ya, mungkin ini salah satu sebab kenapa kita sholat kok gerusa-gerusu, kepingin cepat selesai. Baca Quran nggak bisa tahan lama. Dievaluasi ini. Kenapa ini besar nanti urusannya itu? Ya, urusannya besar, Pak. Apa? Kaitannya dengan cintanya hamba itu kepada Allah. Ini kaitannya di situ, Pak. Tadi nek kula mbek sampean salat, gak iso pena, ngaji gak iso pena, gak lezat gitu, gak merasakan lezat. Kemungkinan besar selama ini sepanjang ini ibadah yang kita lakukan belum dibangun di atas dasar cinta. Kemungkinan besar. Nah, Bapak-bapak tadi sudah saya sampaikan. Bahwa cintanya hamba kepada Allah itu hukumnya apa? Wajib. Dari mana kita lihat? Ketika kita membaca surah Al-Fatihah pada ayat kedua, di situ ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Artinya apa, Pak? Segala puji milik Allah. Nah, dari sini nanti berangkatnya itu. Ya, kok orang sulit bisa mencintai Allah ini, ngapunten berarti jarang mikir. Orang nggak bisa mencintai Allah itu menunjukkan nggak pernah mikir. Jenengan baca ayat ini tiap hari kita baca. Alhamdulillahi Rabbil, maka disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam tafsirnya, di dalam kalimat alhamdu itu terkandung 3 perkara. Ya, di kalimat ini, Pak. Di kalimat ini, kenapa Allah dipuji? Kenapa segala pujian diberikan kepada Allah? Coba diterangkan. Kalau enggak, lalu kenapa kita puji? Ini muji yang tidak ada dasar, makanya enggak ada rasa. Memuji Allah tapi nggak ada rasa. Kenapa? Karena nggak ada yang patut. Alasannya apa saya muji itu? Lah di situ yang menunjukkan bahwa pujian-pujian yang kita tujukan kepada Allah laisa biqalbi, itu bukan berasal dari pengakuan hati. Nah, perhatikan ya, diperhatikan. Jadi kita memuji Allah itu, memuji apapun kalau bukan dari hati rasanya gimana, Pak?
Contoh kita memuji orang, memuji sesuatu, tapi bukan dari hati. Ada rasa? Ada rasa? Enggak ada rasa. Enggak ngerti alasannya muji. Tapi kalau memuji memang betul-betul dari kesadaran, itu luar biasa. Makanya Syekh Fauzan menjelaskan, kenapa kok dipuji? Karena di dalam kalimat alhamdulillah terkandung 3 perkara. Terkandung 3 hal. Yang pertama, fihi al-mahabbah. Di dalam kalimat alhamdulillah itu mengandung cinta. Nanti kita uraikan dan ngerti caranya mencintai Allah itu. Ya untung-untung kalau setelah ngaji nanti bisa mencintai Allah dengan benar. Untung banget itu. Itu satu, di dalam kalimat alhamdulillah terkandung apa wau? Mahabbah. Yang kedua, di dalam kalimat alhamdulillah itu mengandung al-ifnah. Isna itu pujian. Mengandung pujian. Kemudian yang ketiga, di dalam kalimat alhamdulillah terkandung asyukur. Terkandung apa? Syukur. Makanya biasanya kalau orang bersyukur kepada Allah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa kok bersyukur kepada Allah? Nah, ini yang kemudian diungkapkan oleh beliau. Kita ungkapkan yang pertama, fihal mahabbah. Di dalam kalimat alhamdulillah, di kalimat hamdalah ini mengandung cinta. Kenapa mengandung cinta? Kenapa kita harus mencintainya? Li'annallaha mun'im. Li'annallaha mun'im. Karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang telah memberi nikmat kepada kita. Itu karena Allah zat yang telah memberi nikmat kepada kita. Wal mun'im, ya, wal mun'im, dan orang yang memberi nikmat itu, zat yang memberi nikmat itu, ya, yajibu yuhabbu, wajib dicintai. Karena apa? Itu fitrah manusia. Wajib dicintai. Yang memberi nikmat itu wajib dicintai. Ala qadri in'amihi, besar kecilnya cinta itu sesuai dengan kadar pemberiannya. Ulangi, wal mun'im yuhabbu ala qadri in'amihi. Sudah barang tentu zat yang memberi nikmat itu dicintai sesuai dengan kadar pemberiannya. Orang mencintai, mengagumi seseorang yang berbuat baik kepadanya itu, saya ulangi Pak, orang mencintai seseorang yang berbuat baik kepadanya itu, A mencintai B karena B berbuat baik kepada A. B memberi sesuatu kepada A. A mencintai kepada B. Besar kecilnya cintanya A kepada B tergantung semakin besar pemberian
Tuntutannya apa? Semakin besar cinta orang yang diberi kepada yang memberi. Besar kecilnya pujian tergantung besar kecilnya pemberian. Besar kecilnya syukur yang diucapkan tergantung besar kecilnya pemberian. Semakin besar pemberian, semakin banyak pemberian, otomatis semakin besar pula ujiannya, cintanya, dan rasa syukurnya. Itu fitrah. Sekarang kalau Bapak Ibu kenal seseorang yang memberi pekerjaan jenengan dengan pekerjaan itu yang membuat Anda itu kaya raya. Satu misal, ada orang datang kepada kita nawarkan pekerjaan. Yang pekerjaan itu setelah diberikan pada kita, kita menjadi orang kaya raya karena orang ini. Apa yang kita lakukan pada dia? Dalam apa perasaan kita kepada orang tersebut? Sudah, itu fitrah. Itu fitrah. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Bapak ngasih uang belanja ke istri. Ucapan istri, terima kasih Bapak, jazakallah khairan Bapak. Kuat dan tidak, nah ucapan itu tergantung besar kecilnya belanja yang Anda kasihkan. Lu percaya apa enggak? Takon ono sing mburi kok. Istri minta uang 200.000. Ya, aku njaluk 200.000 kayak belanja sayur hari ini. Anda kasih 500. Bilang apa kata istri? Insya Allah. Itu yang minta 200 kasih 500. Jenengan kasih 2 juta padahal minta 200. Itu doanya double-double Pak itu Pak. Jazakallah khairan kathiran barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu dongo manten gue. Keluar fitrah. Nah, sekarang kita ngerti nggak? Kita tahu nggak? Sekarang itu kalau dengan sama atau jenengan punya atasan, tiba-tiba jenengan dikasih mobil yang mewah, kasih apartemen yang indah, yang luar biasa, kasih perumahan yang hebat. Apa perasaan Anda kepada dia? Apa jenengan kali kula mati rasa? Masih punya akal, masih punya hati, masih punya perasaan. Nek sampean kaliku perasaan isi urip, fitrah itu nggak akan hilang. Nek kula mbek sampean akal isi urip, fitrah itu akan nuntut kita bergerak, mencintainya, mengaguminya, mencium apa yang diberikan kepada kita itu, masya Allah. Saya lihat waktu ada acara hafid anak-anak kecil itu, begitu juara 1 dikasih hadiah haji bersama orang tuanya, apa yang dia lakukan? Haji bersama kedua orang tuanya, anak kecil itu, hafal Quran, mengagumkan, mumtaz, akhirnya dikasih hadiah dari kerajaan Saudi itu, haji bersama kedua orang tuanya sebagai tamu undangan istimewa. Apa yang dilakukan di situ? Nggak karu-karuan senengnya, Pak. Seluruh dijamin, semuanya dikawal sebagai tamu istimewa. Apa yang dia lakukan? Hanya diberangkatkan haji. Dan itu pun bukan orang ini yang memberikan jaminan haji. Itu sudah mati-matian kita. Sudah mati-matian kita. Luar biasa nilainya.
Kemudian ada seorang ayah, ginjalnya ini hancur satu. Kedua ginjalnya hancur, sudah kritis. Salah satu di antara putri dari putra-putrinya muncul, ayah, air tetap bertahan. Ginjalku aku hadiahkan untuk ayah. Akhirnya ginjal si putri ini satu diambil, kemudian dihadiahkan kepada sang ayah, dan ayah terselamatkan dari sebab tersebut. Dari anak-anak yang ada, mana yang paling mulia di pandangan orang tuanya ini? Kalau orang tua itu akalnya masih sehat, pikirannya masih sehat, maka anak yang paling dimuliakan, anak yang paling disayangi, anak yang paling dipuji, anak yang paling dicintai, yang telah memberikan pengorbanan yang luar biasa kepada dirinya. Itu fitrah, Pak. Itu fitrah. Ya, makanya tadi kalau kita punya tetangga berbuat baik, besar kecilnya kekaguman kita pada orang, pujian kita, sanjungan kita, cinta kita kepada orang itu tergantung besar kecilnya pemberian yang diberikan kepada kita. Makanya disebutkan wal mun'im yuhabbu ala qadri in'amihi. Ya, maka zat yang memberi nikmat, sang memberi nikmat itu wajib, pantas, layak dicintai qadra in'amihi, sesuai dengan kadar pemberiannya. Semakin besar pemberiannya, semakin banyak pemberiannya, semakin besar pula pujian, sanjungan, syukur, cinta yang ada di hati kita kepada yang telah memberi ini. Pertanyaannya, siapa yang paling banyak memberi kita dalam hidup selain Allah? Ada selain Allah yang paling banyak pemberiannya? Pun ojo syukur dijawab. Karena kadang-kadang lisan dengan hati itu nggak nyambung. Wallah, demi Allah, Pak, demi Allah. Jangan dijawab dengan lisan. Karena khawatirnya nanti nggak nyambung ke hati. Persoalannya di sini ini. Apakah kita sudah mengakui? Apakah kita sudah mengakui dengan jujur nikmat-nikmat yang kita peroleh semua itu datang dari Allah? Sudahkah kita akui? Ini nanti yang akan melahirkan cinta, yang merubah cara berpikir kita. Yang kita takutkan apa? Rasa itu sudah nggak ada di hati. Itu yang paling bahaya. Sehingga kekaguman, apa yang harus saya kagumi? Ini luar biasa pertanyaan ini. Apa yang perlu saya kagumi terhadap Allah? Ini pertanyaan yang luar biasa, plus sangat mengerikan. Apa yang harus kita kagumi terhadap Allah? Makanya tadi kan saya bilang, kalau pikiran kita dan akal hati kita sehat, normal, fitrah Pak, fitrah itu nggak bisa fitrah itu nggak bisa diingkari. Siapapun orang yang berbuat baik, maka siapapun akan mencintainya. Jelas ya? Makanya nanti satu misal ada orang Nasrani datang ke rumah kita berbuat baik pada anak-anak kita, menyekolahkan anak kita, nebus obat anak-anak kita yang sakit, mengobatkan anak sakit. Itu fitrah manusia akan mencintai dia. Gimana? Jadi kita nggak bisa nyalah-nyalahkan. Kalau kemudian ada orang Nasrani datang ke rumah orang miskin, bantu biaya sekolah anaknya, mencukupi kebutuhan tiap harinya, dijatah setiap bulan. Lalu orang tersebut, orang miskin tersebut mencintai orang Nasrani. Salah apa enggak? Salah apa enggak? Kenapa tidak mencintai kita? Perhatikan ini, Pak.
Arealnya kalimat tahmid ini luas. Itu menunjukkan tadi saya ungker balik-balik, saya ungker balik. Kalau akal dan hati kita masih hidup, itu fitrah itu berbicara, fitrahnya sudah nggak ada. Kalau sampai kemudian kita tidak mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, itu fitrahnya sudah nggak ada, fatal sudah. Nah di situ kuncinya. Nanti ketika sudah mengagumi ya Allah, dia yang menolong saya, dia yang tak ingat Pak nggih, saya ingat ketika musim pandemi dulu, ada seorang suaminya meninggal, dia sendirian, semuanya nggak boleh datang kepadanya. Lalu kita kunjungi dengan suara kita, karena kita memang aturannya nggak boleh kan gitu. 1 kali, 2 kali, 3 kali baru sadar dia, subhanallah. Tiap malam kita kunjungi dengan suara kita, ditelepon, gimana, diarahkan, dibimbing, dimotivasi. Ternyata suara kita yang hari itu kita anggap biasa, hanya untuk memberi motivasi, itu nggak bisa hilang sampai hari ini, selalu diingat. Jadi kalau ketemu kita itu mesti nangis. Maaf Ustaz, maaf Pak, saya kalau ketemu jenengan mesti nangis. Teringat ketika saya sendirian, ketika saya terpuruk, ketika saya sudah munting, ketika saya sudah putus asa. Suara pertama kali yang saya dengar suara Anda. Terus kita kemana kan gitu. Yang saya dengar suara Anda dan suara itu menuntun saya, menjadikan saya bangkit lagi. Yang kemarin sudah terpuruk, sudah putus asa, kematian ada di depan mata saya itu. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu menyelimuti, tiba-tiba suara itu datang dan suara itu menuntun saya untuk bangkit. Suara itu menuntun saya untuk berdiri, suara saya menuntun saya untuk berjalan, suara itu membantu saya punya harapan. Suara itu yang menjadikan hari ini saya bisa menyaksikan suara itu. Apa yang dirasakan, Mbak? Pujian, sanjungan, apa? Itu fitrah. Fitrah, insya Allah. Fitrah. Ya. Terus ada seorang ibu-ibu, anaknya sakit drop empedunya membusuk. Sudah kritis, dokter bilang menunggu keajaiban Allah. Tiba-tiba datang seorang muksinin, ya, dana dari seorang muksinnya nggak menampakkan diri, Pak. Dokter langsung yang dihubungi. Anak ini diselamatkan, sudah dibelikan empedu, ada sudah empedu yang didonorkan, yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada anak ini. Anak ibu insya Allah akan selamat. Dicari siapa pemberi itu, nanti satu saat dia akan tolong diberitahu, Anda bisa bayangin, Pak. Seandainya nanti hari itu ditampakkan muhsinin yang membantu, yang menyuplai semua kebutuhan dan menanggung biaya yang tidak sedikit ini, nampak di situ apa yang dilakukan oleh sang orang yang sakit ini. Apa yang akan dilakukan, Pak? Ucapan terima kasih yang bagaimana, Pak? Dalam ucapan terima kasih yang bagaimana yang akan diucapkan? Pujian yang akan dirancang, yang akan disusun. Pujian kayak apa yang akan diberikan? Hah? Cinta yang kayak apa yang akan diberikan, ditunjukkan kekagumannya. Pernahkah itu kita tunjukkan kepada Allah Jalla wa'ala? Pernahkah? Kenapa? Allah tabaraka wa ta'ala yang memberi semua nikmat kita semuanya. Kita bisa melihat. Dari mana kita bisa melihat? Mari kita lihat ayat-ayatnya terlebih dahulu. Bagaimana Allah telah mengungkapkan, memberikan segala nikmat kepada kita ini. Pertama kita lihat sumbernya ayat dulu. Di surat 16. Surat 16. Surat apa?
An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Ya. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah datangnya. Dan bila kamu ditimpa mudarat, maka hanya kepadanya kamu meminta pertolongan. Wa ma bikum min nikmatin. Apa saja yang telah engkau raih, apa saja yang telah engkau rasakan, apa saja yang telah engkau terima dari semua nikmat-nikmat itu, faminallah. Itu semua dari Allah. Itu semua dari Allah. Tidak ada satupun nikmat sekecil apapun yang hari ini kita bisa rasakan. Ngapunten Mbak, menurut kita yang sehat ini Pak, ya, kita kedip itu biasa Pak. Kedip, merem, melek itu biasa. Bagi kita itu bukan nikmat. Itu nanti diambil oleh Allah baru kita rasakan. Saya punya jamaah hari ini, sampai hari ini gak iso kedip. Itu terjadi sejak saya mulai bujang. Jadi mata sebelah niki itu walaupun tidur lengger tetap terbuka matanya. Yang sebelah mulai normal. Mulai bisa kedip karena kena stroke. Jadi saraf mulutnya ini ketarik ke kanan. Jadi mulutnya ngapunten perot ke kanan, penceng ke kanan. Karena mulutnya ini ketarik ke sebelah kanan, otomatis saraf mata sebelah kiri ikut ketarik. Sehingga mata sebelah kiri sejak saya masih bujang sampai hari ini itu nggak bisa dipejamkan. Ibu bapak untuk bisa menjamkan lagi kira-kira berani bayar berapa? Nek waktu sehat ngeten iki kaya awak dhewe sing ngatur urip niku. Itu kecongkaan. Makanya saya katakan, pernahkah kita rasakan itu kepada Allah Jalla wa'ala? Kita berikan, kita sampaikan, kita pujikan, kita sanjungkan, kita cintai yang memberi nikmat-nikmat itu. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan dengan sekedar kita mencium aroma. Pernah kita alami itu kan? Beberapa waktu yang Allah berikan kepada kita ujian. Tidak bisa mencium aroma. Itu kan luar biasa. Apa yang kita lakukan supaya bisa mencium aroma lagi? Perjuangan yang luar biasa. Usaha yang luar biasa. Hal-hal yang mustahil kita lakukan dilakoni demi satu kembalinya saraf penciuman. Pernah ngalami ini? Yang kemarin disambangi corona mesti ngelakoni gue. Begitu mulai tidak terasa, wah ini kena corona ini. Ada apa yang kita lakukan untuk menormalkan kembali Pak? Kenapa kita tidak langsung bisa? Kenapa? Mana kekuatan kita? Mana kemampuan kita? Itu kecongkaan yang tertutup selama ini. Yang enggak kita sadari sama sekali. Kita bisa mencium aroma dengan segala aroma itu Allah yang membuat. Faminallah. Bisa istirahat dengan nikmat tuh Masya Allah. Saya masih punya jamaah, masih hidup orangnya ini. Masih hidup. Tapi sekarang sudah mulai menjalani kenormalan hidup. Itu saya mulai awal 2000 kenal beliau. Beliau itu pegawai RSAL.
di rumah sakitnya beliau. Itu tidak bisa tidur selama 5 tahun. Jadi saraf-sarafnya sak kujur itu kontak semua. Werak karepe dhewe ngoten niku. Nek tengok-tengok 5 tahun, Pak. Jadi kedua matanya niku sampai melingkar, ada lingkaran hitam, kehitam-hitaman di matanya. Stres, Pak. Saya tanya itu, Pak, rasanya sampean koyo apa awak 5 tahun gak iso turu. Gak ngantuk blas. Mboten Ustaz. Seliut ngono ndak pernah. Diobatno saunine obat. Saunine alternatif. Dari yang tauhid sampai yang syirik ditempuh semuanya. 5 tahun. Saya tanya rasanya awake kaya apa? Ustadz pernah nggak bisa tidur 1 malam atau 2 malam? Pernah. Rasanya kaya apa? Ya loro kabeh kurang dino. Aku 5 tahun tat. Pernah Anda nikmati dan Anda syukuri? Lalu kita kagum kepada pemberi zat yang memberi nikmat tidur ini. Pernah Anda katakan, ya Allah aku mencintaimu. Ketika bangun dari tidur kita puji Allah dengan pujian yang tulus. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pernah diungkapkan dengan tulus. Sehingga inilah yang kemudian kita mengaguminya, wajib mengaguminya. Itu nanti satu saat diambil oleh Allah. Ingat itu Pak. Inna lillah. Perhatikan. Inna lillah. Sesungguhnya kita semua yang ada dalam diri kita. Itu milik Allah. Dan harus dipastikan. Harus siap-siap. Satu persatu akan diambil oleh Allah. Sesuai dengan keinginan Allah. Siap-siap untuk kehilangan sesuatu itu. Karena itu kepastian, nggak pakai enggak. Ya. Makanya usia 40 tahun ke atas itu masa pengembalian. Malah tingkai gak karu-karuan. Itu masa-masa kembalinya satu persatu apa yang kita dapatkan. Itu dimulai sejak usia 40 tahun. Itu secara global. Makanya usia 40 tahun itu puncak usia yang Allah berikan. Kesempurnaan berpikir, kematangan kedewasaan, kematangan akal, kecerdasan, kekuatan fisik. Itu ngumpulnya pada saat usia 40 tahun. 41 ke atas itu masa-masa pengembalian. Itu kembali kepada Allah. Satu persatu diambil oleh Allah Ta'ala. Menuju pada kelemahan. Makanya para ulama mengatakan uang iku nek wis umur 40 sik durung sadar, setelahnya lebih sulit sadar. Orang kalau sudah 40 tahun nggak berubah, 41 ke atas lebih sulit untuk berubah. Ayat ini yang jadikan dasar oleh para ulama. Kenapa Pak? Masa 40 ke atas itu masa-masa pengembal. Nikmat itu diambil satu persatu oleh Allah. Jangan rasakan itu. Yang paling banyak diambil dari dengkulnya. Ngaji ini yang paling bagus Pak. Nek nurut sunnah. Yang nggak wajib. Yang paling utama duduk itu duduk tahiyat awal. Seperti duduknya malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi. Jadi lungguhnya malaikat Jibril itu duduknya gimana? Tahiyat awal, lututnya dilempelkan kepada lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu duduk yang paling bagus. Itu duduknya seorang hamba kepada Allah. Ngaten. Itu duduk yang paling utama ketika tolabul ilm. Cuma kula mbek sampean kan gak iso nerapno ngono. Iso diterapno tapi gak sok ngadeg mangke. Kuwi masalahe. Lho nggih mboten? Nggih. Wong lungguh nisar kadang-kadang ungkrek. Mari sembojong tekuk maneh. Kemarno cara 5 menit ganti sing sese disembojongno. Sing tengen ditekuk. Engko jarak 5 menit ganti sing tengen sing sembojong, sing kiwa ditekuk. Lunggune rada miring. Lho wis mulai ungkrek nih.
Kalau saya kan duduknya tenang, soalnya longgone dhuwur. Jane longgone isor jane nasibe padha kali jenengan, yen padha ae. Gak bisa tahan lama nih, Pak. Itu diambil oleh Allah satu persatu. Kekuatan fisik. Biyen niku udan-udan ngaji PP udanan menter. Sakniki kena angin-angin mau gak buka kitab akhirnya, buka minyak angin. Keroan. Insya Allah. Seje kekuatannya pun seje. Mau tidak mau kita akan mengikuti sunnatullah. Ketetapan Allah yang kita nggak bisa lari darinya. Ketetapan Allah yang tidak bisa kita hindari. Apa itu Pak? Lemah. Dan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sudah mulai diperlakukan oleh Allah kepada kita. Diinget-inget itu. Diinget-inget itu. Insya Allah. Pun itu yang pertama. Semua nikmat itu datangnya dari Allah. Sekarang kita lihat dalil yang kedua, surat Ibrahim. Surat 14 ayat 34. Surat Ibrahim. Surat 14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka tidaklah dapat kamu meninggalkannya, sehingga manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Insya Allah ini Allah katakan, Pak. Allah jelaskan. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah menyatakan dan kami kata Allah telah memberikan kepadamu semua apa yang dibutuhkan dalam hidup ini. Simaklah. Lihatlah kebutuhan hidup yang tidak Allah siapkan untuk kita yang mana? Yang mana? Yang mana kebutuhan hidup kita yang tidak Allah berikan kepada kita? Yang mana? Allah ini. Kebutuhan yang mana yang gak diberikan Allah kepada kita? Yang gak disiapkan untuk kita? Yang gak dikasihkan kepada kita? Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Adapun kalau kita punya keinginan tidak dikabulkan, itu hanya sekilas 1-2 persoalan. Dan itu pun bisa jadi merupakan kebaikan dari Allah Ta'ala. Bisa jadi tidak diberikan sesuatu, itu bisa jadi kebaikan dari Allah Ta'ala. Tapi lihatlah apa yang kita rasakan selama ini. Antara kebutuhan dengan yang tidak dibutuhkan, lebih banyak mana yang Allah berikan kepada kalian. Sehingga ayat berikutnya mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau berusaha menghitung nikmat Allah, engkau tidak sanggup menghitungnya nikmat-nikmat itu. Saking banyaknya karunia Allah itu. Saking banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat-nikmat yang bertumpuk-tumpuk, tumpang tindih. Kalau dalam bahasa Quran disebut rogodan. Rogodan itu melimpah ruah. Sudah diberikan Allah kepada kita. Pertanyaannya, seimbang dengan syukur yang kita berikan pada Allah? Sehingga seimbang dengan pujian yang sudah kita sanjungkan kepada Allah, sudah seimbang dengan kekaguman yang kita berikan kepada Allah. Aina taskur, mana rasa syukurmu?
Aina syakartum, aina mana syukur kalian, mana pujian kalian, mana cinta kalian. Masya Allah. Kenapa tidak ada syukur yang tampak, tidak ada pujian yang terlihat? Tidak ada kekaguman kepada pemberi nikmat kita. Setiap hari, bahkan di saat kita berbuat lupa kepada Allah, saat kita berbuat durhaka kepada Allah, kita durhaka di atas kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah masih memberikan nikmat lagi, apa itu? Kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah masih memberikan nikmat lagi kepada kita saat kita berjingkrak-jingkrak di atas kemaksiatan, di atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengkufuri Allah menggunakan nikmat Allah. Kita ingkar kepada Allah dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tetap memberikan nikmat tambahan kepada kita. Apa nikmat tambahan itu? Kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu karunia yang tiada tara. Ternyata itu pun tidak kita gunakan manfaat itu. Makanya ayat berikutnya mengatakan apa? Innal insan ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu benar-benar mendolim, dan sungguh manusia itu benar-benar ingkar. Cacat batinnya ini. Allah. Sangat tidak patut, sangat tidak patut. Makanya diwonten gini salah satu surat, khusus surat ini mengungkapkan pertanyaan Allah kepada orang yang berakal. Hai yang berakal, hai yang masih punya rasa, hai yang masih punya hati, hai yang masih punya logika, hai yang masih bisa berpikir. Allah sebutkan di ayatnya, diulang-ulang sampai 30 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan? Diulang-ulang sampai 30 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai yang masih punya pikiran, wahai yang masih punya perasaan, wahai yang masih punya hati, mana syukurmu kepada Rabbmu? Mana pujian-pujianmu yang kamu berikan kepada Dia? Bukankah engkau bisa makan, engkau bisa minum, engkau bisa buang air kecil, engkau bisa buang hajat, engkau bisa berjalan, engkau bisa menikmati cinta kepada istrimu. Allah memberi cinta kepadamu, dan Allah memberikan cinta kepada istrimu sehingga istrimu menjaga cintanya kepadamu. Itu dari siapa? Dari mana itu didapat? Hari ini ada sebagian ustadz kita yang tidak bisa ngajar ngaji, Pak. Ilmunya banyak, tapi terhalang tidak bisa ngaji. Kenapa? Putranya kena penyakit tumor ganas. Satu nikmat diambil oleh Allah, nikmat-nikmat yang lain hilang. Dari mana kesehatan itu? Apa datang begitu saja? Kenapa dia yang kena, keluarga kita nggak kena? Kenapa dia yang tertimpa, kita nggak tertimpa? Kenapa? Allah yang mengatur ini. Allah menjaga kita, Allah melindungi kita. Makanya di pagi hari kita sambut dengan doa. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita puji Allah. Kita minta kesehatan di waktu pagi, di waktu sore. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Semua dari Allah Ta'ala. Mana syukur kita? Mana syukur kita? Mana cinta kita?
Mana pujian kita, mana sanjungan kita, mana kekaguman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ayo ikhwah, ini merupakan adab. Ayo dievaluasi seberapa jauh kita telah memujinya. Sejauh mana kita mengaguminya, sejauh mana kita mencintainya. Kekuatan cinta kita kepada Allah memiliki kekuatan pengaruh, kekuatan ibadah yang akan kita persembahkan kepada Allah. Memiliki pengaruh kekuatan ibadah kita kepada Allah. Ini adab. Adab bagi orang yang berakal. Adab bagi orang yang berilmu. Adab bagi orang yang sehat hatinya. Ini adalah adab orang-orang yang sempurna ilmunya. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ayat untuk menguatkan, lebih luas lagi kita lihat. Sampai digambarkan di dalam Al-Quran, seandainya pohon-pohon itu jadi pena, lautan menjadi tinta, yang kemudian semua laut di dunia dijadikan satu untuk jadi tinta, ditambah lagi 7 lautan, itu nikmat Allah nggak selesai ditulis. Allah. Kita lihat surat 18:109. Surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami dapatkan tambahan sebanyak itu pula. Kemudian terakhir kita buka surat 31. Surat 31 ayat 27. Surat 31 ayat 20. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi, sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Insyaallah, seandainya pohon-pohon yang ada di muka bumi jadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah lagi 7 lautan lagi untuk ditulis kalimat Allah sampai kering, maka tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah itu dituliskan kepada. Saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita semuanya ini. Kalimat terakhir yang paling pantas untuk kita simpan adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalimat terakhir yang harus kita bawa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kau
dustakan. Mudah-mudahan melalui kajian-kajian kita, melalui nasihat-nasihat yang kita dapat, melalui ayat-ayatul Quran yang kita renungkan, mudah-mudahan membantu kita menunjukkan suatu jalan untuk tahu diri kepada zat yang telah memberikan nikmat kepada kita ini. Mengajarkan kepada kita suatu etika, suatu adab, dan mengajarkan kepada kita akhlak sebagai seorang hamba kepada Sang Khalik. Dengan adanya adab inilah seseorang bisa merasakan langkahnya menuju rumah Allah. Kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tahlil, kalimat-kalimat tahmid yang diucapkan penuh liputan-liputan syukur kepada Allah. Itu terasa lezat ketika Bapak mengucap, ketika kita dalam sholat Allahu Akbar, sambil membayangkan nikmat-nikmat Allah. Ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, ketika kita membaca Rabbighfirli, ketika kita membaca Sami Allahu liman hamidah, dan seterusnya. Setiap kali kita menyebut namanya di setiap gerakan sholat, di setiap hidup kita, itu akan terasa nikmat, kekaguman, kebesaran, dan banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang disitulah yang nanti kemudian akan menjadi sumber kehidupan hati yang bersyukur, lisan yang berzikir. Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir. Dan itu jiwanya orang-orang yang sempurna akalnya, yang sehat batinnya, ngerti adab seseorang kepada sang pemberi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu inilah yang kemudian kita belajar kembali bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan kalau kita sudah mencintainya dengan baik, akan kita rasakan tetesan-tetesan sakinah. Jadi kita kalau sholat baca Quran rong lempiriku isin saja nih, isin gitu. Gak seimbang dengan kenikmatan yang kita beri, yang kita dapatkan. Gak seimbang dengan karunia yang kita peroleh. Itu akan kita rasakan setelah pemahaman ini kita peroleh. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan apa yang akan kita dapatkan kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.